Banjir bandang yang melanda wilayah Bandar Lampung menyisakan kisah pilu seorang suami kehilangan istrinya yang meninggal usai terjebak banjir di rumahnya sendiri. Hujan deras selama 5 jam yang melanda sejumlah permukiman padat penduduk dan jalan protokol di kota Bandar Lampung mengakibatkan banjir bandang setinggi 1 hingga 2 meter di sejumlah titik. Banjir bandang bahkan mengakibatkan jebolnya tanggul pembatas sungai hingga rumah ambruk. Peristiwa ini mengakibatkan seorang ibu rumah tangga di kawasan Teluk Betung Selatan kehilangan nyawa. Menurut suami korban, banjir tiba-tiba menerjang rumah dan sempat merendam rumah hingga ketinggian air 2 meter. Saat itu korban bersama suami dan kakaknya sedang berada di dalam rumah. Korban dan sang suami sempat terpental hingga akhirnya korban ditemukan telah meninggal di ruang dapur. Saya mencari untuk keberadaan istri saya, cuman terkendala karena satu gelap dan banyak terhalang air dan barang-barang dan saya tidak bisa melihat gitu posisinya. Dan emang ketinggian air emang cukup tinggi ya dari plafon itu tadi. Isinya untuk areanya itu di dapur dan di dapur juga itu masih tergenang air ya. Maksudnya masih dalam ketinggian di atas plafon itu tadi dan saya untuk mengaskesnya juga susah. Akhirnya saya dapat bantuan dari adik saya dan untuk menyelam dan saya merogoh tangan kira-kira sampah gitu kan dan ternyata bukan sampah, ternyata rambut istri saya. Banjir di sejumlah wilayah terdampak kini telah surut dan warga mulai membersihkan sisa lumpur serta sampah-sampah lainnya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Dan saudara, informasi terbaru mengenai banjir bandang di Bandar Lampung, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam di sana. Roma, bagaimana dengan situasi terkini? Apakah masih ada daerah yang terendam banjir? Dan di belakang Anda saya melihat banyak sekali pohon-pohon yang tumbang. Ya, siang Reza dan juga saudara, bahwasanya sampai hari ini memang tempat banjir bandang di sejumlah wilayah di kota Bandar Lampung telah surut dan juga memang sampai saat ini menyisakan puing-puing bekas banjir bandang baik dari lumpur maupun pepohonan. Tempat saya berdiri ini salah satunya merupakan lokasi yang terdampak banjir paling parah dari 20 kelurahan yang ada di kota Bandar Lampung saat ini. Tempat saya berdiri ini merupakan tempat genangan air tadinya saat Selasa malam saat dilanda banjir. Banjir sendiri datang dari belakang saya saat ini merupakan dari aliran sungai, jebol tanggul dan juga memasukin pemukiman warga ini sampai mencapai 2 meter lebih. Dan juga di depan saya saat ini merupakan rumah almarhum Dewi, yakni istri dari Andre sendiri yang mengakibatkan meninggal dunia akibat tergenang banjir bandang di dalam rumah sendiri. Jika kita melihat di lokasi ini sendiri, pemukiman ini berdekatan langsung dengan aliran sungai, tak kuatnya tanggul menahan debit air dan langsung air masuk ke pemukiman warga. Memang sampai saat ini data yang kami terima bahwasanya ada 20 kelurahan yang terdampak banjir dari Selasa malam kemarin di sejumlah wilayah kota Bandar Lampung. Di lokasi ini mungkin lokasi salah satu yang terdampak paling parah, Reza. Roma, ketika memang itu dekat sekali dengan rumah korban yang meninggal dunia akibat banjir bandang, lalu saya juga melihat di belakang Anda sedang ada aktivitas. Apakah ini artinya ada proses perbaikan tanggul yang jebol atau seperti apa di sana? Ya, sejak pagi hari saya tiba di lokasi ini memang ada aktivitas warga, baik dari warga dan juga keluarga almarhum sendiri membersihkan puing-puing bekas banjir bandang sendiri dan juga ada petugas dari dinas PU kalau nggak salah itu melakukan pembersihan talut atau memisahkan kembali batu-batu sisa dari banjir bandang untuk dilakukan pembangunan kembali atau renovasi kembali tanggul yang sempat jebol. Jika saya berbicara tadi dengan petugas dinas dari PU sendiri bahwasanya mencapai 25 meter tanggul yang jebol akibat diterjang air yang memasuki pemukiman warga ini. Reza. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam melaporkan langsung dari Bandar Lampung, Lampung. Selamat kembali bertugas, Roma.